Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mama Fatan ya. Hari ini Mama Fatan mau buat jajanan khas Palembang, namanya itu celimpungan. Jajanan ini bahan dasarnya juga dari ikan sama seperti pempek dan tekwan ya. Kita mulai saja ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya jelaskan dulu cara membuat pentol celimpungannya ya. Bahan utamanya itu adalah ikan. Saya menggunakan ikan giling tenggiri super. Ini totalnya ada 500 gram ya teman-teman. Nah, bahan ikannya ini akan saya campurkan dengan 400 ml air ya. Kalau air fleksibel saja, kalau sekiranya nanti kurang boleh ditambahkan. Nah, sekarang saya akan aduk terlebih dahulu ya. Aduk rata. Kalau teman-teman mau aduk pakai mixer boleh, tapi kalau nggak banyak sih mending pakai tangan saja ya, pakai spatula seperti ini. Sekarang ikannya sudah tercampur cukup rata ya teman-teman. Saya akan masukkan garam sebanyak 1,5 sendok makan, kemudian sedikit penyedap rasa ya. Aduk lagi. Tekstur ikan ini akan mengental jika kita campurkan dengan garam ya. Untuk itu kita tunggu sejenak ya. Sambil menunggu ikannya mengental, saya akan jelaskan bahan-bahan bumbu untuk kuah celimpungannya ya. Yang pertama, kemiri 5 butir, seruas kunyit, kemudian seruas kencur, 12 bawang merah, 5 bawang putih ya. Lalu ada 1 sendok makan ketumbar, 1 genggam ebi kering, kira-kira lebih kurang 15 gram ya. Lalu ada bumbu cemplung-cemplungnya ya teman-teman. Ini ada 3 lembar daun salam, kemudian 5 lembar daun jeruk, seruas lengkuas, 2 batang serai ya. Lalu saya menambahkan garam secukupnya untuk kuahnya, gula, penyedap rasa, kaldu, dan 1 sendok merica, atau sesuaikan selera ya kalau mericanya. Kalau nggak mau terlalu beraroma merica, kurangi saja. Lalu saya menggunakan santan instan sebanyak 2 bungkus yang kecil ya. Teman mau pakai kelapa biasa, kelapa parut, silakan saja. Untuk bahan taburan celimpungannya nanti itu ada bawang goreng. Kemudian untuk yang berselera pedas, kita boleh masukkan cabai rawit yang sudah diulek ya. Ada lagi satu bahan itu namanya daun kucai, tapi saya nggak punya. Ini boleh teman-teman skip atau mau digantikan dengan daun seledri atau daun bawang juga boleh ya. Kalau saya ini nggak saya pakai sama sekali. Ini tekstur ikannya ya teman-teman, sudah mulai mengental, sudah kita diamkan lebih kurang 5 menit. Sekarang saya akan masukkan sagu taninya ya. Sekarang saya akan memasukkan sagu taninya ya. Ini sagu taninya total 400 gram. Masukkan sedikit demi sedikit, aduk sampai menjadi rata ya. Sementara kita mengaduk adonan pentol celimpungannya, saya sudah memanaskan air ya untuk merebus pentol celimpungannya. Ini mirip-mirip cara kita membuat tekwan ya teman-teman, cuma untuk celimpungan ini bentuknya lebih besar. Sekarang saya akan masukkan putih telur ya. Putih telur ini fleksibel saja, mau gunakan 1 atau 2 boleh. Tapi kalau mau agak kalau orang Palembang bilang itu agak kejel, jadi ditambahin putih telurnya 2. Tapi kalau mau teksturnya lebih lembut, putih telurnya boleh 1 saja. Ini saya tambahkan putih telurnya 2, tapi dari putih telur yang ukuran kecil ya. Ini saya aduk rata lagi ya teman-teman. Ini adonan pentol celimpungannya sudah rata ya.
Waktunya kita merebus pentol celimpungannya ya. Airnya sudah mendidih ya teman-teman. Sekarang saya akan merebus untuk pentol celimpungannya ya. Bentuknya itu hampir sama seperti tekwan. Bentuknya tidak perlu rapih ya, berantakan saja, tapi ukurannya itu besar. Nih sebesar ini nih, kelihatan nggak? Ya. Jadi nanti kalau menghidangkannya itu satu mangkok atau satu piring itu cukup 3 pentol aja udah banyak ya, 3 atau 4 lah, kalau mau kenyang 4 mungkin ya. Ini ukurannya itu kira-kira sebesar pempek adaan tapi lebih kecil sedikit. Segitu aja, dikira-kira aja ya teman-teman ya. Jadi bentuknya itu seperti bulat tapi tidak rata, kayak tekwan aja. Nah, sekarang saya akan selesaikan dulu untuk membentuk-bentuk pentol tekwannya, pentol celimpungannya ya. Alhamdulillah ini pentol celimpungannya udah selesai saya bentuk-bentuk ya teman-teman. Ini saya rebus dulu sambil menunggu dia matang. Kalau cirinya matang itu dia akan mengapung ya, mengapung ke atas, terus berasa, kalau kita angkat begini berasa lebih ringan, terus teksturnya itu agak mengembung seperti itu ya. Nah sekarang sementara menunggu saya akan membuat bumbu untuk celimpungannya ya. Sekarang saya akan memblender bumbu-bumbu yang akan dihaluskan ya. Tapi sebelum di blender, bumbu-bumbu ini akan saya sangrai dahulu ya. Yang ini, kemudian ketumbar dan ebi. Yang ini kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ini saya sedang mensangrai bumbu-bumbunya ya teman-teman. Di sebelah sana, ini di panci sini kelihatannya pentol celimpungannya sudah mulai naik ke atas ya. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi baru kita angkat ya. Ini kita sangrai dengan api kecil ya teman-teman. Sudah tercium bau harum dari bumbu-bumbu yang disangrai. Selanjutnya saya masukkan ebi dan ketumbar ya. Ini saya sengaja masukkan belakangan karena kalau ketumbar itu terlalu gosong kalau dimasukkan dari awal ya. Kalau ebi, kalau nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk memperenak kaldu boleh ditambah ayam saja boleh ya, rebuskan barengan bumbu kuahnya ya. Nah ini saya sangrai lagi sampai tercium baru bau harum ketumbarnya ya. Bumbunya ini sudah harum banget teman-teman, sudah cukup mensangrainya. Saya matikan kompornya ya. Selanjutnya saya akan angkat untuk pentol celimpungannya. Ini sudah naik semua ke atas, sudah matang ya. Sudah gede-gede seperti ini tampilannya ya. Nih ya teman-teman. Saya taruh di tempat wadah yang ada tirisannya ya. Alhamdulillah teman-teman ini sudah matang semua ya. Ini dapatnya lebih kurang itu 60-an ya pentol celimpungannya. Kalau teman-teman lebih besar mungkin dapat sekitar 55-an ya. Sekarang saya mau blender ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya, seperti itu. Jadi untuk bumbu celimpungan ini teman-teman harus blender benar-benar sampai halus ya, jadi nanti tampilan kuahnya bagus. Selanjutnya saya akan mulai memasak untuk untuk kuah celimpungannya ya. Teman-teman, sekarang saya akan menumis bumbu celimpungannya ya. Di sebelah sini saya sudah panaskan air sebanyak 2500 ml untuk kuah celimpungannya ya. Sambil menunggu airnya mendidih, saya tumis bumbunya ya. Kita tumis dengan api sedang ya teman-teman. Tumis sampai harum ya.
Alhamdulillah teman-teman, ini bumbunya sudah matang ya. Saya akan matikan untuk apinya. Selanjutnya saya akan masukkan ke dalam panci yang sudah disiapkan ya. Saya masukkan, bismillahirrahmanirrahim ya. Selanjutnya saya masukkan untuk merica, kaldu, garam, gula, dan penyedap rasa ya. Kemudian saya masukkan juga untuk daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas ya teman-teman. Apinya boleh dikecilkan sedikit ya. Selanjutnya kita akan masukkan santannya. Saya pakai santan instan ya teman-teman. Ini diaduk terus biar santannya tidak pecah ya teman-teman. Barusan saya cicipin ya, saya koreksi rasa itu rasanya tuh udah enak banget, gurihnya, bumbunya itu berasa. Cuma ini saya pengen kuahnya itu agak lebih kental sedikit, saya tambahkan lagi 1 bungkus kara ya. Jadi teman-teman juga boleh pakai 3 atau 2 kalau untuk bungkus kecil. Kalau bungkus besar boleh pakai 1 saja ya. Kita aduk terus ya teman-teman. Diaduk terus, jangan sampai pecah kalau santannya ya. Kalau pecah itu rasanya kurang enak. Boleh dibesarkan asal diaduk terus ya. Ini saya besarkan sedikit apinya, tapi saya aduk terus ya. Setelah ini saya akan cicipin lagi ya. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah enak banget bumbunya ya. Rasanya itu udah pas banget. Sekarang saya akan masukkan untuk pentol celimpungannya ya. Saya masukkan sebagian saja, yang mau dimakan saja ya teman-teman. Karena nanti dia kelembekan kalau dimasukkan semua ya. Jadi yang seberapa banyak kita pengen hidangkan, itu kita cemplungkan ya. Atau boleh kita buat di wajan yang lain misalnya. Alhamdulillah teman-teman, celimpungannya sudah selesai ya, sudah matang. Ini saya mau hidangkan ya, mau taruh di mangkok penyajian. Kebetulan ini Fatan sudah kepengen makan ya. Ini saya ambil 3. Pantasnya sih 3 ya, kalau memang mau lebih banyak juga boleh. Saya tuangkan di sini, saya matikan dahulu ya. Fatan biasanya makannya agak banyak sih ya. Saya tambah 1 lagi deh. Ya. Nah, ini sudah saya taruh di mangkok penyajian ya teman-teman. Sekarang saya akan taburkan bawang goreng di atasnya ya. Seperti itu ya. Berhubung Fatan belum bisa makan pedas, jadi cukup bawang goreng aja di atasnya ya. Gimana teman-teman, mudah sekali ya untuk membuat celimpungannya. Jangan lupa untuk mencoba ya teman-teman. Selamat menyajikan hidangan yang sehat dan bergizi untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.